Hai, saya Denis Tan. Saya buat video tentang peristiwa atau kejadian yang menarik yang pernah saya jumpai. Nah, diawali dari tahun 2017 di salah satu kota Sumatera. Ya, saya sebut aja langsung Kota Padang. Ya, saya ketemu Bapak ini pertama kali di 2017 di Kota Padang dan Bapak ini bernama dengan Pak Joko. Saya minta izin sebelumnya kepada Pak Joko dan beliau bersedia untuk menceritakan semua kejadiannya di video kali ini. Dan video kali ini saya coba beri judul bagaimana es dan kopi membuat Anda menderita. Unik pastinya, di mana semua orang tuh pasti suka minum es dan minum kopi. Nah, Bapak ini nggak bisa minum es. Esnya itu apapun esnya. Entah itu es teh manis, es jeruk, es buah, apapun yang mengandung es, unsur es, dia tidak bisa minum. Dan kopi juga dia tidak bisa minum kopi. Selama 6 tahun, Bapak Ibu. Oke, apa sih yang dirasakan sama Pak Joko jika dia minum es dan kopi? Nah, pasti semuanya tentu penasaran. Jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai habis. Halo, Pak Joko. Yes, Pak Joko. Yes, oke Kak. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa testimoni di channel ini ya, Pak Joko ya. Iya, Oke, Kak Denis. Joko, eh, saya cuma minta untuk sharing aja kejadian atau pengalaman Pak Joko yang pernah Pak Joko alami Mhm, dulu sehingga mhm. membuat kehidupan Pak Joko itu malah tidak nyaman ya. Nah, Yes. judulnya video kali ini kita es dan kopi membuat saya menderita. Nah, unik ya. Es dan kopi membuat Banget, pakai banget. padahal es dan kopi itu adalah Oke. menarik untuk dinikmati ya. Jadi Bener. malah Pak Joko malah menderita selama 6 tahun kurang lebih tepatnya ya. Yes, betul sekali. Bisa ceritakan pengalaman Pak Joko Mhm, selama itu mhm, aja sih yang mhm. apa aja sudah yang Pak Joko perbuat untuk mengetahui kenapa es dan kopi ini malah membuat Pak Joko tidak menikmatinya. Kayaknya dimulai dari Iya, awal mulanya seperti apa Pak Joko? Boleh cerita Pak? oke. Oke, baik Kak Denis. Jadi, awal mulanya itu pada tahun 2010. Nah, pada saat itu saya memang, kondisinya itu berada jauh dengan keluarga. Di mana saya berada di salah satu perusahaan yang ada di Pulau Batam ya kan, sedangkan keluarga saya itu ada di Padang. Nah, pada saat itu tentunya namanya juga pekerjaan, tentu sangat menyita waktu dan juga, sedikit banyaklah namanya juga pekerjaan ada pressure-nya. Ya. Nah, di situ ada beberapa hal yang, membuat, pola makan saya itu tidak beraturan dan menyebabkan itu salah satunya mungkin karena, saya suka, bekerja itu dengan, kopi ya dan ada minuman es dan segala macam itu apalagi di Pulau Batam itu sangat panasnya luar biasa ya kalau lagi musim cuaca panasnya itu. Nah, suatu ketika itu, saya merasakan ketidaknyamanan yang sangat luar biasa pada saat saya, eee lepas minum kopi, ya kan. Pada saat itu kok tiba-tiba perut saya kembung dan juga agak sedikit tidak nyaman gitu, agak keluar keringat dingin. Sehingga akhirnya saya konsul pada saat itu ke dokter di salah satu rumah sakit, yang ada di Pulau Batam tersebut. Nah pada saat itu, ya kan, dokter,
menyarankan saya masuk UGD dan saya langsung dikasih oksigen. Jadi bayangkan kondisi saya pada saat itu dikasih oksigen, karena memang saat itu kondisi di, perut saya itu sangat menekan. Sehingga napas saya itu agak sedikit sesak ya, agak pendek lah, Hmm. karena kondisinya penekanan di perut itu. Nah, setelah saya dikasih oksigen, ternyata agak sedikit lumayan, tapi, melihat, kondisi yang saya derita saat itu, dokter menyarankan saya supaya dirawat di rumah sakit. Hasil diagnosa dokter, pada saat itu saya kena asam lambung. Hmm. Nah, asam lambung itu, eee, kata dokter pada saat itu ya, dia cerita ke saya, "Pak, ini Bapak banyak minum ini ya, apa namanya, makan makanan yang pedes-pedes ya?" Dia bilang gitu ya. Hmm. Terus, "Suka minum es nggak?" Ya, dia bilang gitu. Terus, apalagi kopi. Wah, itu Pak, itu memang ya sehari-hari saya itu makanan dan minuman itu menemani saya bilang gitu ya kan. Kopi, terus minum es panas-panas, terus ada makan makanan kayak seperti saya biasa santen ya kan, makanan yang pedas kayak Padang dan lain-lain itu udah favorit banget menemani sehari-hari, saya bilang gitu. Terus akhirnya, eee, dokter menyatakan bahwa saya kena, diagnosanya asam lambung. Nah, selama 1 minggu saya dirawat di rumah sakit dan kondisinya agak lumayan sehingga akhirnya saya diperbolehkan pulang. Nah, tapi pada saat itu saya merasa bahwa dokter itu bukan menyembuhkan, tapi hanya memberikan obat-obatan yang sifatnya mengurangi, ya Hmm. kan. Jadi artinya pada saat, saya, setelah keluar rumah sakit itu saya namanya juga bekerja lagi normal, ya kan, saya rasa, "Ah, udah aman nih," ya kan. Saya ngopi, ya kan, terus saya panas-panas saya minum es. Nah, ternyata kembali lagi, gejala-gejala itu membuat saya tidak nyaman dan, agak agak sedikit sesak lagi pada saat itu. Mulai Nah, jadi kambuh saya lagi. berpikir kambuh lagi, ya kan, dan akhirnya saya mencoba untuk udah, ini kayaknya nggak mungkin nih, saya ke rumah sakit lagi, dirawat lagi, ya kan, saya pikirnya seperti itu. Ya, bisa-bisa nanti performance saya kacau gara-gara kopi sama es, kok jadinya begini, ya kan. Aduh, kerjaan saya juga terbengkalai, ya kan. Nah, akhirnya saya tetap konsul sama dokter, "Dok, gimana saya supaya tidak dirawat?" Gitu aja, ya kan. Tetap, dokter itu kasih obat-obatan yang agak meringankan juga, ya kan. Eee, dan berapa kali kesempatan juga saya konsul ke dokter-dokter yang lain, ya. Jadi bukan hanya ada satu dokter itu aja, ada beberapa dokter spesialis penyakit dalam juga, dan ada beberapa rumah sakit. Sampai akhirnya konsul yang paling heboh itu saya diminta untuk namanya endoskopi. Nah, endoskopi itu adalah, di mana kita diperiksa ya kondisi lambung kita sampai usus 12 jarinya itu menggunakan kamera dan itu, ada videonya. Nah, sampai segitunya dan biayanya juga tidak sedikit, itu saya, tanggung pribadi ya kan, karena dari kantor nggak nyediakan. Dan Nah, hasilnya bagaimana? sampai ya dan Hasilnya hasilnya lambung saya tuh nggak kenapa-napa dan lambung saya itu, istilahnya tuh bagus. Setelah dari hasil konsultasi sama dokter, saya liatin videonya dan dokter juga udah cek, "Pak, ini lambung Bapak bagus, tidak kenapa-napa, tidak ada masalah." Ya, jadi akhirnya ada saran juga nih dari dokternya. Kebetulan dokter itu juga, penyakit dalam, di salah satu rumah sakit yang ternama lah di Pulau Batam. Dia menyarankan, "Pak, ini Bapak kayaknya bukan masalah ini deh, obat Bapak ini, sembuhnya mungkin karena Bapak harus banyak-banyak, pertama refreshing, karaoke," dia bilang, terus banyak-banyak piknik, ya kan. Itu obatnya kayaknya, saya yakin itu obat yang tepat buat Bapak. Dok, Oh iya, terima kasih Pak Dokter, Pak Joko nggak minta uangnya sekalian, Pak. dimintain duitnya ya, "Iya Pak Dokter sini dong uangnya," gitu ya, "saya mau jalan-jalan ke Singapura," gitu ya, nyebrang gitu ya. Oke, Nah, Pak Joko, berapa lama Bapak mengalami itu? Katanya 6 tahun ya? betul, selama pada saat itu, saya karena memori saya kan merekamnya kuat nih,
setiap kejadian yang sangat tidak mengenakan itu kopi dan apalagi es yang menyebabkan saya nggak nyaman. Dan sampai dengan saat itu kenikmatan Tuhan yang tiada taranya kopi dan es itu 6 tahun itu tidak saya nikmati. Karena Buset. kalau saya ngebayangin, jangankan itu ngebayangin aja, itu rasanya kopi dan es itu rasanya seperti keringat dingin tuh keluar. Hmm. Nah, makanya setiap saya minum pasti apapun pasti air anget ya kan. Minumnya agak sedikit ya yang di luar kopi lah. Sekali ada teh, ya kan teh pun nggak masalah. Tapi kalau kopi mungkin udah terlalu membekas di memori saya. Ya. Jadi Sampai ke alternatif loh. ke alternatif. Iya, kan alternatif termasuk akupunktur, refleksi dan segala macam. Udah saya jalani semua, tapi hasilnya tetap masih belum bisa Nah, sembuh.